Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama berkumpul di rumah kita masing-masing dengan sanak saudara kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu atas hidup kami sepanjang minggu ini. Kami boleh melewatinya dengan sukacita, dengan kekuatan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Tentu Tuhan punya maksud rencana atas hidup kami sampai hari ini ketika kami menghirupkan nafas kami, bahwa semua itu untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu, pengagungan akan nama-Mu, dan kami boleh menyampaikan kasih Injil Tuhan bagi semua orang yang dimanapun kami berada. Tuhan menolong kami dalam persekutuan hari ini, supaya jemaat Tuhan, kami semua boleh berpengalaman secara pribadi dalam memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami membuka persekutuan hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menebus hidup kita semua. Oleh karena itu, karena besarnya kasih Allah bagi kita, pengorbanannya bagi kita mau menyembah Tuhan. Karena kita tidak bisa lari dari panggilannya, tidak bisa lari dari kasih-Nya. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran pada pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauh Roh-Mu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita nyanyikan pujiannya sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, selami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, benar Yesus, sungguh indah rancangan yang Tuhan tetapkan buat kami. Pengorbananmu sungguh besar buat kami Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masih tetap terus memuji Tuhan. Kita mau pergi ke Masyrik ke Maghrib untuk kabarkan Injil Yesus Kristus. Sekarang ku mau pergi ke Masyrik ke Maghrib, ke tempat yang gelap, masukkan Injilnya Tuhanku, penebus dan tabib, tarik yang tersesat pulangkan. Ke Masyrik ke Maghrib ku pergi, masukkan kabarnya al-salib, Yesus mau selamatkan. Aku mau tanyakan, manakah upahku, dekatkah jalanku atau jauh? Satu yang ku kenang, dombanya Tuhanku yang telah tersesat dan keluh. Ke Masyrik ke Maghrib ku pergi, masukkan kabarnya al-salib, Yesus mau selamatkan. Musik puji Tuhan. Orang yang muda pun bangunlah bersegera, bawalah Injilnya Tuhanmu, berikanlah hidupmu, buatmu baginya, pergilah kerjakan wajibmu. Ke Masyrik ke Maghrib ku pergi, masyurkan kabarnya al-salib, Yesus mau selamatkan. Adalah
carikan, Tuhanku hendak beri selamatnya. Harus ku panggil dan bersegera himpunkan, datangnya Tuhanku hampirlah. Ke Masyrik, ke Maghrib, ku pergi masukkan kabarnya. Al salib, Yesus mau selamatkan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, semua Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh sambanya. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku
mendengarkan firman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia luar biasa baik memelihara kita dan memberikan kesempatan kita menikmati satu pekan yang lalu. Dan kalau hari ini kita ada, kita bersyukur bahwa Tuhan luar biasa pelihara kita dan memberikan kesempatan untuk melihat hari-hari yang Ia sediakan bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-13. Mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Yang saya beri judul Terbentar di Rute yang Memutar. Terbentar di rute yang memutar. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua punya beragam pengalaman bagaimana Tuhan menuntun kita melewati situasi-situasi yang tidak mudah. Mungkin ada di antara kita yang perlu menunggu cukup lama memiliki seorang anak, perlu waktu bertahun-tahun berdoa, berjuang, dan sampai akhirnya melewati rute yang terus memutar. Sampai hari ini Tuhan menggenapinya. Mungkin ada di antara kita juga yang pernah melamar pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengajukan proposal, mengajukan pengalaman kerja di berbagai perusahaan, atau mungkin telah bosan untuk mengunjungi berbagai tempat agar kita dapat diterima di sebuah pekerjaan tertentu. Melamar kadang-kadang menjadi pengalaman yang sudah lumrah bagi kita. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, bagaimana kita melewati rute demi rute yang nampaknya terus memutar, kita harus mengakui bahwa semua proses itu kita lewati dengan tidak mudah, tetapi sekarang Tuhan menggenapkan segala janjinya, dan kita semua mungkin sekarang dalam posisi yang benar-benar signifikan. Yang saya mau katakan adalah kadang-kadang kita harus melewati situasi atau keadaan yang nampaknya turun naik sampai kita menemukan tujuan Tuhan atas hidup kita semua. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau Anda dan saya saat ini sedang dalam proses di mana kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bertemu dengan jalan-jalan seperti keadaan yang mentok, atau mungkin situasinya tidak menentu, saya berdoa supaya kita semua melihat itu sebagai sebuah proses Tuhan atas hidup kita. Orang Israel pernah punya pengalaman bagaimana mereka harus dibawa oleh Tuhan mengitari padang gurun, melewati masa-masa yang sukar. Tetapi itu merupakan jalan yang Tuhan pilih atas hidup mereka. Oleh karena itu, apapun keadaan kita hari ini, jalan seperti apapun yang kita tempuh, mari lihat itu semua sebagai pilihan Tuhan atas hidup kita. Karena kadang-kadang keadaan yang sukar adalah sebuah pilihan Tuhan yang harus kita jalani dan syukuri. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita semua. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan jalan yang kita tempuh hari ini, lihat di ujung sana Tuhan punya rencana atas hidup kita semua. Mari membuka Alkitab kita dan siapkan hati kita. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan biarkan Roh Allah memberkati kita, memberikan pemahaman yang baru supaya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 berkata demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks kita ini berbicara mengenai kebebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam pasal yang ke-13 diceritakan bagaimana mereka
mengalami sebuah kebebasan yang luar biasa yang dituntun oleh tangan Tuhan sendiri, sehingga mereka mengalami sebuah kemerdekaan seperti yang mereka doakan selama bertahun-tahun. Tetapi yang menarik adalah setelah orang Israel mengalami pembebasan yang luar biasa itu, ayat 17 berbicara kepada kita, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tetapi justru Allah membawa mereka berputar melewati rute terpanjang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga berlaku atas pengalaman hidup kita. Kadang-kadang Allah jauh lebih memilih menuntun kita melewati jalan atau rute yang berputar. Jalan yang jauh lebih panjang. Dan tidak menuntun kita melewati rute yang terpendek. Oleh karena itu, apa pelajaran yang dapat kita petik dari kebenaran melalui ayat yang ke-17 ini? Yang saya pelajari adalah mengapa Allah membawa kita melewati rute berputar. Ada 3 tujuan penting yang kita pelajari. Yang pertama adalah, tujuan pertama adalah pembentukan hidup. Pembentukan hidup. Ayat yang ke-17 berbicara mengenai proses di mana Allah membentuk orang Israel. Karena Alkitab berkata, walaupun jalan ini yang paling dekat, tetapi Allah tidak menuntun mereka melewati rute terdekat. Jadi yang termudah itu tidak selalu yang terbaik. Yang termudah tidak selalu menjadi yang terbaik. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita belajar secara mendalam tentang kitab suci, rute melewati Filistin, kemudian melewati jalur Gaza dan kemudian langsung ke Kanaan, itu adalah rute tercepat. Karena melewati rute itu adalah rute terbaik, rute yang paling enak. Bukan hanya dekat, tetapi rute yang paling enak, yang rintangan-rintangannya tidak begitu serius. Karena kalau orang Israel mereka kelaparan, mereka dengan mudah sekali menggunakan emas dan perak yang baru saja mereka terima dari orang Mesir, yang mereka peroleh ketika mereka hendak keluar dari sana. Mereka dapat mengandalkan emas mereka untuk membelanjakan makanan mereka di pasar-pasar orang-orang yang ada di rute tersebut. Itu berarti apa? Itu berarti mereka akan dengan mudah sekali mengandalkan emas dan perak yang mereka punya. Dan jikalau mereka mengandalkan emas dan perak, kekuatan finansial yang mereka punya, ini akan membuat mereka kehilangan momentum untuk berpengalaman secara mendalam dengan Tuhan. Itu sebabnya Allah tidak memilih untuk mereka melewati rute terdekat, karena mereka akan kehilangan proses pembentukan Tuhan. Itu sebabnya Allah kadang-kadang membawa kita melewati rute yang memutar, karena Allah mau membentuk hidup kita. Allah mau memproses hidup kita. Karena proses kehidupan yang demikian adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar membawa orang Israel keluar dari Mesir dan menghantar mereka langsung ke Kanaan. Ada proses di mana mereka harus belajar, hidup mereka harus dibentuk karena mereka baru saja keluar dari perbudakan. Sebagai orang merdeka miliknya Tuhan, mereka harus belajar bagaimana mereka dipimpin, bagaimana karakter mereka dibentuk oleh Tuhan. Karena ini yang terpenting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita terbentar di rute yang harus memutar. Kita harus berlama-lama, kita harus benar-benar berdoa, kita harus benar-benar serius memikirkan setiap pilihan-pilihan kita. Karena disinilah kematangan kita dituntut oleh Tuhan. Jangan berpikir perjalanan kekristenan itu hanya masalah berkat. Jangan berpikir bahwa perjalanan hidup bersama dengan Yesus itu hanya masalah berhasil. Masalah dicukupkan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah Allah membentuk proses kita melalui masa-masa sukar. Allah harus membentuk karakter kita.
membentuk sifat-sifat hidup kita, membentuk cara berpikir kita. Dia harus melepaskan karakter perbudakan orang Israel, supaya mereka sekarang belajar menjadi anak Allah, belajar menjadi orang yang dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat, ketika Allah belum membuka pintu ini bagi kita, Allah belum memberkati kita di bagian ini, Allah belum mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita di aspek yang ini. Lihat, Allah mau supaya melalui proses demi proses, waktu demi waktu, Dia ingin membentuk hidup kita. Kalau pembentukan hidup kita yang dianggap oleh Allah jauh lebih penting dari segala sesuatu yang Ia sediakan, seperti berkat dan pertolongan dan pimpinan, maka Allah akan membawa kita berproses dari masa-masa yang sukar ini, supaya dalam hidup kita terbangun kehidupan ilahi. Oleh karena itu, nikmati proses Tuhan yang ada dalam hidupmu. Masa sukar apa yang Anda alami hari ini? Lihat, semua itu adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan atas hidup kita. Jikalau kita dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti Yesus dalam karakter, dalam cara berpikir, dan sikap hidup kita, saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita tidak menjadi gampangan. Kita tidak mudah menjadi budak dari iblis. Tidak gampang menjadi terbawa arus oleh dunia ini. Dan oleh karena itu Allah membentuk hidup kita. Ingat baik, yang pertama, ketika kita terbentar di jalur yang memutar, yang pertama, Allah membentuk hidup kita. Pembentukan hidup kita lah yang jauh lebih penting daripada membawa kita melewati masa-masa yang mudah. Oleh karena itu, yang pertama, pelajaran pertama adalah pembentukan hidup. Yang kedua, pelajaran kedua, mengapa Allah melakukan hal demikian dalam hidup kita. Kemudian Dia membawa kita melewati rute yang memutar. Kalau yang pertama adalah pembentukan hidup. Yang kedua yang saya pelajari adalah perjuangan hidup. Yang kedua adalah perjuangan hidup. Mari membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Alkitab berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Yang kedua yang saya pelajari adalah perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa menuntut adanya perjuangan. Jangan lupa orang Israel baru saja berhenti dari pekerjaan menyekop. Pekerjaan rodi yang hari demi hari mereka perjuangkan adalah menggunakan cangkul dan skop mereka setiap waktu. Tetapi sekarang mereka harus beralih menggunakan pedang. Mereka harus bertempur dengan musuh-musuh yang luar biasa terlatih. Maksud dari ini semua adalah Allah menuntun mereka untuk mengalami perjuangan hidup. Dengan berjuang, mereka akan tahu sebesar apa kuasa Allah yang menyertai mereka. Dengan berjuang mereka akan tahu seberapa hebat dan dahsyat Allah yang mereka sembah dibandingkan dengan Allah yang dipunyai oleh Mesir. Dengan berjuang mereka akan tahu kehebatan Yahwa yang menyertai mereka, yang berdiri di pihak mereka, daripada para Baal yang bersama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Itu berarti dengan berjuang mereka akan tahu kedahsyatan Tuhan yang bersama dan menyertai mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi Allah melatih mereka untuk berjuang. Allah melatih mereka berpengalaman dengan Tuhan. Karena di tengah-tengah perjuangan mereka, mereka akan tahu bagaimana Allah yang dahsyat itu akan menyertai mereka. Kita akan melihat Bapak Ibu, setelah mereka
melewati masa-masa ini, proses demi proses ini, selama berpuluh-puluh tahun di padang gurun, Alkitab berkata, justru ketika mereka berjuang, di tengah-tengah tantangan yang begitu dahsyat dan serius itu, justru disitulah mereka akan melihat peragaan dari kuasa Tuhan yang mengagumkan, yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Ditunjukkan oleh Allah di tengah-tengah mereka. Melewati Laut Tebrau misalnya dalam bagian pasal yang ke-14. Itu peristiwa terbesar dalam kehidupan orang Israel yang belum mereka lihat sebelumnya. Bagaimana mereka harus menempuh perjalanan yang luar biasa dengan menginjak dasar-dasar lautan dengan kedahsyatan mujizat yang luar biasa dari Allah. Mereka berpengalaman dengan Tuhan, menyaksikan penyertaan Allah di tengah-tengah hidup mereka. Justru di padang gurun, mujizat terbesar dibentangkan oleh Allah di dalam pengalaman orang Israel. Tetapi setelah mereka tiba di Kanaan, mujizat yang luar biasa demikian berhenti dikerjakan oleh Allah. Apa yang mau dikatakan oleh teks ini kepada kita? Di tengah Anda dan saya berjuang, di situ Anda paling banyak melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah padang gurunlah Anda dan saya akan mengalami kuasa dan mujizat dan penyertaan Allah yang paling dahsyat. Di tengah-tengah kesusahanlah kita akan melihat pintu demi pintu dibukakan oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar, kesakitan, kegagalan, di situ Anda akan melihat tangan Tuhan akan topang kita. Di situ pengalaman yang paling penting akan Tuhan tanam dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika Allah membawa kita melewati rute berputar, jangan mengeluh dan jangan memprotes Tuhan. Mari nikmati proses ini. Dan biarkan kuasa Allah diperagakan oleh Tuhan dalam hidupmu. Karena di sana Anda akan melihat pertolongan yang paling dahsyat dinyatakan oleh Allah atas hidup kita. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika kita terbentar di rute yang memutar. Yang pertama, tujuan Allah adalah pembentukan hidup kita. Yang kedua adalah perjuangan hidup kita. Yang terakhir adalah penyertaan hidup. Yang ketiga adalah penyertaan. Tujuan Tuhan adalah supaya menunjukkan penyertaan hidup kita. Ayat yang ke-21 berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perhatikan ayat yang terakhir. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ayat ini berkata kepada kita bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Sebuah penyertaan yang luar biasa yang senantiasa mereka alami setiap hari, siang dan malam. Allah berjalan, Dia ada di depan mereka. Baik pada waktu siang di dalam wujud tiang awan, ataupun malam hari di dalam wujud tiang api. Ini berbicara mengenai Immanuel yang kita kenal sekarang di dalam pribadi Yesus Kristus yang menyertai perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Jikalau Allah membawa kita melewati masa yang sukar atau membawa kita melewati rute yang memutar, ada maksud Allah di balik semua itu. Bukan hanya membentuk hidup kita, mentalitas kita, bukan hanya mendorong kita untuk berjuang bersama dengan Tuhan, tetapi yang terakhir, Dia ingin menunjukkan penyertaannya atas hidup kita. Pengalaman orang Israel bersama dengan Tuhan yang disertai di tengah-tengah padang gurun ini adalah pengalaman terbesar dan terdalam bersama dengan Allah mereka, yaitu Yahweh. Oleh karena itu, jikalau hari-hari ini Tuhan membawa kita melewati masa yang sukar, jalan yang memutar, yang mungkin membuat kita seperti kehilangan hikmat dan akal, lihat, Allah mau menyertai kita.
dan penyertaan Allah atas hidup kita, Alkitab berkata dia berjalan di depan kita. Kalau Allah berjalan di depan kita, itu berarti dia membuka pintu-pintu yang tertutup. Itu berarti dia mempersiapkan sebuah pengalaman di mana kita akan dituntun oleh Allah sampai tujuan Allah digenapi dalam hidup kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir tentang apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jikalau Allah membawa dan menuntun engkau ke sebuah rute tertentu, yakin dan percaya ia cakap menyertai kita sampai rencananya digenapi atas hidup kita. Oleh karena itu, saya mendorong kita supaya firman Allah ini menghibur engkau. Apapun keadaanmu hari ini, Allah menyertai dan penyertaan Allah itu cukup. Mungkin engkau hari ini sedang dalam pergumulan yang benar-benar serius. Tapi lihat, Allah Immanuel memilih untuk menuntun kita melewati masa itu. Lihatlah, biarkan tangan Tuhan bekerja atas hidupmu. Dan biarkanlah pengalaman penyertaan ini kita alami dalam hidup kita. Mengapa Allah perlu membawa kita ke sana? Karena justru di tengah-tengah jalan memutar, engkau lebih banyak berdoa. Engkau lebih banyak punya pengalaman disertai. Engkau pasti akan berjuang, engkau pasti mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Justru di tengah-tengah situasi seperti ini, kita paling banyak mengandalkan Tuhan dan melihat penyertaan Allah atas hidup kita. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan dimanapun kita berada hari-hari ini, pengalaman apapun yang kita sedang lewati, ketika kita terbentar di jalan yang memutar, ingat yang pertama, tujuan Tuhan adalah Dia mau membentuk hidup kita. Pembentukan hidup yang pertama. Yang kedua adalah perjuangan hidup. Yang ketiga adalah penyertaan hidup. Kiranya firman Tuhan ini menghibur dan menolong kita. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa Tuhan menuntun kami melewati setiap pilihan-pilihan-Mu dalam hidup kami. Kadang-kadang apa yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan keinginan kami. Tetapi apapun itu, seperti Engkau membawa orang Israel melewati jalan memutar, kami mengizinkan Allah untuk tuntun hidup kami. Karena kami tahu kemana Allah membawa kami, pasti akhir dari semua perjalanan itu adalah perjalanan yang terbaik. Tujuan Allah atas hidup kami adalah yang terpenting dibandingkan dengan pilihan-pilihan hidup kami. Oleh karena itu, tolong kami semua memaknai apapun perjuangan yang kami hidupi sekarang, itu adalah bagian dari kehendak dan pilihan Tuhan atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah setiap jemaat-Mu dan mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga berkat Allah, pertolongan dari Yesus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.